Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaklatu Syadia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bahasa gaul dan bahasa anak Jaksel. So let's check it out. Bahasa adalah salah satu hal yang sangat dipengaruhi oleh budaya. Ketika budaya masuk ke Indonesia, berbagai bahasa gaul pun muncul sebagai bahasa yang umumnya digunakan oleh generasi muda. Karena pengaruh budaya ini juga, bahasa gaul terus berkembang dari masa ke masa. Saat ini, bahasa gaul yang banyak digunakan oleh kaum milenial dan zilenial disebut dengan bahasa anak. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu bahasa gaul dan apa itu bahasa anak Jaksel. Menurut Mulyana yang dikutip pada tahun 2008, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang subkultur tertentu. Sedangkan bahasa anak Jaksel merupakan percakapan di mana bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Fenomena ini serupa dengan Singlish yang mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa warga lokal yang multi budaya seperti bahasa Melayu, Hokkien, dan lain-lain. Apa saja sih contoh dari bahasa gaul dan bahasa anak Jaksel, kemudian bagaimana penggunaan kalimatnya? Oke. Berikut ini beberapa contoh dari penggunaan bahasa gaul dan bahasa anak Jaksel. Yang pertama yaitu ada kata gabut. Gabut awalnya gabungan kata dari gaji buta, namun seiringnya waktu kata ini digunakan untuk menyatakan kebosanan dan tidak ada yang dapat dilakukan. Contohnya, tiap hari Minggu aku selalu gabut, nggak ada kegiatan yang menarik, gabut banget sih, nah, gitu. Yang kedua yaitu bucin. Kata bucin merupakan singkatan dari kata budak cinta. Biasanya ditujukan kepada mereka yang sedang tergila-gila dalam mencintai seseorang atau sedang kasmaran. Ketika kita melihat teman kita yang sedang berpacaran, seperti dia ke video call tiap hari, teleponan tiap hari, kemudian kita bilang, dasar bucin loh, gitu. Dan yang ketiga yaitu sans atau santuy. Kata sans atau santuy ini merupakan istilah dari kata santai, yang berarti ajakan untuk tenang sejenak. Misalnya ada teman yang bilang, lo udah ngerjain tugas belum? Tugas apa tuh? Tugas biologi. Ah, nantilah sans, masih lama waktunya. Poin yang keempat yaitu even. Even ini artinya bahkan, walaupun. Dalam bahasa gaul ini digunakan sebagai kata ganti walaupun. Sebenarnya ini translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Even, walaupun. Contohnya, even kamu maksa, aku nggak bakal beliin kamu. Dan yang kelima yaitu no hard feeling. No hard feeling digunakan saat ini menyatakan bahwa seseorang tidak tersinggung karena candaan kita atau karena candaan temannya. Namun kalimat sebenarnya adalah no hard feeling. Bukan hurt, but heart. Contohnya, jangan baper bro, no hard feeling here. Gitu. Poin yang ke-6, last but not least, yaitu honestly. Honestly ini diartikan sebagai sejujurnya. Contohnya, honestly, gue nggak suka lihat lo jalan sama dia terus, gitu. Honestly, gue nggak mau lo deket-deket sama dia terus, gitu. Bahasa Jaksel sebenarnya tidak masalah jika digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan sebaya. Namun bila digunakan dalam situasi sedang formal atau berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, usahakan selalu menggunakan bahasa yang sopan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, apakah bahasa gaul ini mempunyai dampak negatif jika terus-menerus digunakan oleh kalangan generasi muda? Ya, tentu saja bahasa gaul ini memiliki dampak negatif di kalangan generasi muda. Berikut ini beberapa dampak negatif adanya bahasa gaul di kalangan generasi muda. Yang pertama yaitu kesulitan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan seiringnya menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi, maka generasi muda akan semakin sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena sudah menjadi keseharian dengan menggunakan bahasa gaul. Dengan kebiasaan tersebut, generasi muda akan sulit membedakan mana yang kata baku dan yang tidak baku. Bahkan dalam komunikasi formal akan mengganggu kelancaran komunikasinya. Hal tersebut menyebabkan eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan. Yang kedua yaitu perilaku tidak sopan. Ya, bahasa gaul dapat menimbulkan perilaku yang tidak sopan. Dari segi norma susila, bahasa gaul mempunyai dampak pada perilaku yang tidak baik. Contohnya bila digunakan pada orang yang lebih tua akan tidak sopan karena keluar dari tatanan norma dan sopan santun. Bahasa gaul juga memiliki bentuk yang sukar dipahami, akibatnya mungkin dapat menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita sebagai warga Indonesia, sebagai mahasiswa dalam menyikapi isu bahasa gaul tersebut.
yang telah digunakan oleh berbagai kalangan, terutama dengan generasi muda. Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia, sebagai mahasiswa yang baik, hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia kita ini punah. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu: pertama, menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa, dalam diri kita sebagai generasi muda terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia serta perbedaan dengan bahasa gaul pada pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga, yaitu pemerintah Indonesia ini harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia dan media sejenisnya, yang pastinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tantangan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dan yang terakhir yaitu membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia serta menyiarkan perkembangan bahasa Indonesia yang terjadi. Maka dari itu, sebagai generasi muda yang baik serta menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, sudah seharusnya kita mengutamakannya di atas dari bahasa apapun. Menghargai proses terbentuknya bahasa resmi negara ini merupakan salah satu bentuk jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Salah satu cara kita dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Cara menghargai bahasa Indonesia yaitu salah satunya dengan menggunakan sebaik mungkin tanpa mencampur adukannya dengan bahasa lain. Ya, salah satunya dengan mengurangi pemakaian bahasa anak Jaksel apabila di suatu kondisi formal, di suatu lingkungan yang formal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.